Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel kami dimanapun antum saat ini berbahagia, 99% ulama ahlus sunnah sepakat akan eksistensi daripada al-mizan, timbangan amal di padang mahsyar kelak. Mereka meyakini betul akan ada dan wujudnya, kecuali sebagian kecil, ya mungkin hanya 1% saja dari kalangan ahlus sunnah yang mengingkarinya. Di antara 1% tersebut, menurut Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya adalah Al-Imam Mujahid dari kalangan ahli tafsir. Sedangkan menurut Al-Imamul Qurtubi, mereka yang mengingkari dari kalangan ahlus sunnah yang jumlahnya 1% tadi adalah Mujahid, Ad-Dhahhak, serta Al-A'mash. Ya, yang tercatat hanya 3 orang ulama ini. Ketiga ulama ini mentakwil ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya kata al-mizan dengan penafsiran al-adlu wal qada', keadilan dan ketetapan atau keputusan Allah. Jadi bukan timbangan fisik sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka berdalih karena mustahil menimbang amalan, sedangkan amalan dan ucapan adalah hal yang abstrak, bukan benda padat atau sesuatu yang memiliki wujud yang dapat ditimbang karena memiliki bobot dan berat. Mereka juga mendalili keyakinan mereka dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Betul, memang makna al-mizan di ayat ini adalah al-adlu, keadilan. Allah memerintahkan kita untuk bermuamalah dengan adil terhadap manusia. Namun dalam ayat-ayat lain dan hadis-hadis sahih yang begitu banyak hingga hampir mencapai derajat tawatur atau mutawatir yang lebih dikenal di kalangan kita, makna mizan adalah timbangan amal yang real dan sungguhan, bukan al-adlu dan juga al-qada'. Dan perlu kita ketahui, selain 3 ulama tadi, ada juga aliran menyimpang seperti Mu'tazilah yang juga mentakwil makna al-mizan menjadi al-adl. Ya, karena mereka selalu mengedepankan akal dan indera mereka ketimbang tunduk patuh pada zahir nas-nas atau dalil-dalil yang ada. Baik, bukan poin kita untuk membahas penyimpangan mereka. Mari kita fokus pada apa yang sudah menjadi kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa al-mizan itu nyata dan akan benar-benar ada. Lalu pertanyaannya, apa sajakah yang akan ditimbang di al-mizan, di timbangan amal? Langsung saja berikut dalil-dalilnya. Yang pertama, yang akan ditimbang adalah ucapan, kata dan kalimat yang terucap oleh lisan kita. Dalam Sahihul Bukhari dengan nomor hadis 6406 bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Nabi mengajarkan kita, kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. 2 kata, kalimatan. Dalam bahasa Arab, kalimatun artinya kata, ringan di lisan namun berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kata subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Zikir ini memang terdiri dari beberapa kata yang merangkai sebuah kalimat sederhana namun penuh pujian dan pengagungan terhadap Allah. Oleh karena singkat dan pendeknya kalimat tersebut, maka disebut kalimatun, kata. Dan poin kita di sini adalah bahwa kalimat thaqilatan fil mizan dalam hadis tersebut, berat di timbangan, ini jelas menunjukkan bahwa kata-kata baik seperti zikir, nasihat, doa, pujian, keluh kesah, serta segala yang kita ucapkan akan ditimbang di mizan dan dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama, yang akan ditimbang adalah kalimat atau ucapan kita, obrolan kita. Yang kedua yang akan ditimbang adalah amalan, aktivitas fisik kita. Mana dalilnya?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah." Tidak ada satu apapun yang diletakkan di timbangan amal yang akan lebih berat dari akhlak yang mulia, dan pemilik akhlak yang mulia akan mencapai derajat para pemilik pahala saum dan juga sholat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda dengan derajat hadis yang sahih, nomornya 1629. Ya, akhlak kita teman-teman sekalian, perilaku, budi pekerti adalah segala tindak tanduk kita. Aktivitas lisan dalam bertutur, tangan dan kaki, ekspresi wajah, dan semua yang menjadi gambaran kelakuan kita akan ditimbang. Dan yang ketiga atau yang berikutnya yang juga akan menjadi objek daripada al-mizan, ditimbang dan akan memiliki bobot, adalah lembaran-lembaran catatan amal yang ditulis oleh kiraman katibin, para malaikat yang bertugas mencatat semua aktivitas kita. Dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor 2127 dari Sahabiyun Jalil Abdullah ibn Amr ibn Al-As menuturkan bahwa Nabi mengabarkan, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Sungguh benar-benar Allah akan yukhallis, maknanya yakhtar wa yumayyiz, memilih dan memisahkan seorang laki-laki dari umatku, ya artinya orang yang beriman, dipisahkan tersendiri untuk dihisab di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla, kulla sijillin atau kullu sijillin mithlu muddal basar, thumma yaqulu atunkiru min hadha syai'a. Kemudian Allah akan membukakan, yansyur artinya yaftah wa ya'rid alaihi, akan membukakan dan menyodorkan 99. Ini bukan bilangan kepastian tapi hanya menunjukkan betapa banyaknya 99 catatan yang setiap satu daripada 99 catatan tersebut bila dipandang maka tidak akan kelihatan ujungnya sejauh mata memandang, saking banyaknya catatan, aktivitas amalan, ucapan dan lain sebagainya. Tsumma yaqulu atunkiru min hadza syai'a. Kemudian Allah katakan kepada hambanya tersebut, apakah ada yang engkau ingkari dari catatan-catatan ini? Adzola maka kata batil hafidun, apakah para pencatat amalku mendolimimu? Ada yang salah, yang seharusnya tidak dosa kamu ditulis sebagai dosa. Fayaqulu la, maka hamba tersebut menjawab, tidak ada ya Rabb, tidak ada yang salah, tidak ada kedoliman dari para malaikat pencatatmu. Fayaqulu afalaka udhrun, apakah kau punya argumentasi, punya alasan atas dosa-dosamu tersebut? Fayaqulu la, tidak ya Rabb. Fayaqulu bala innalaka indana hasanatun, maka Allah berkata kepadanya, tidak, sesungguhnya engkau memiliki kebaikan tercatat di sisi kami. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan sungguh hari ini tidak ada kedoliman bagimu sedikit pun. Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian keluarlah atau dikeluarkanlah sebuah kertas, secari kertas yang di dalamnya ada kalimat persaksian, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu uhdur waznaka, kemudian Allah perintahkan pada hambanya tersebut, hadirilah atau datangilah timbangan amalmu. Fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqa, ya Rabb, ya Rabb, apakah secari kertas yang kecil ini akan ditimbang dibandingkan dengan 99 catatan yang begitu banyak ini? Faqala innaka la tudlamu, qala fatudu sijillat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatashatiz sijillat wa thaqulatil bitaqa fala yadhkuru ma'asmillahi syai'un. Kemudian diletakkanlah 99 catatan tersebut di satu anak timbangan, kemudian secari kertas yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut diletakkan di anak timbangan yang lain, maka terangkatlah 99 catatan yang tadi begitu banyak dan beratlah
satu kertas yang bertuliskan atau di dalamnya ada nama Allah, karena tidak akan ada yang mengalahkan sesuatu apapun yang tertulis di dalamnya nama Allah. Allahu Akbar. Hadis ini sahih di dalam Sunan At-Tirmidzi 2127 nomornya. Dan yang selanjutnya, yang sekaligus menjadi yang terakhir, yang juga akan ditimbang di mizan adalah manusianya, kita, orang dan fisiknya. Mana dalilnya? Berikut hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin wa qala qra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 4729 yang tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Sungguh benar-benar, kata Rasulullah, akan dihadirkan dan ditimbang seseorang yang berbadan besar, gemuk, as-samin pada hari kiamat, namun saat ditimbang ternyata bobotnya bahkan tidak menyamai satu helai sayap pun dari sayap-sayap nyamuk. Ingat, satu saja, sebelah dari sayap nyamuk. Kemudian Nabi memerintahkan membaca satu ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak akan menegakkan baginya timbangan. Maknanya fisik orang ini tidak memiliki bobot karena kosong jiwanya daripada keimanan. Ini diperkuat oleh riwayat Abdullah ibnu Mas'ud bahwa beliau suatu hari sedang mencabut akar siwak yang akan diberikan kepada Nabi untuk bersiwak. Namun tiba-tiba betisnya tersingkap karena kencangnya angin yang bertiup, dan orang-orang pun mentertawainya karena kecilnya betis beliau. Lalu Nabi bersabda dengan tegas mengingatkan mereka yang mentertawainya, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat saat ditimbang di Al-Mizan daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Hadis ini dinyatakan ruwatuhu thiqatun oleh Al-Imam Al-Busiri. Maka teman-teman sekalian, apapun aktivitas kita, mulai dari lisan, mata, telinga, hati kita, kaki dan tangan, harus betul-betul dalam pemantauan kita. Harus berhati-hati betul karena semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu. Dan perlu kami tegaskan di sini, apa yang kita paparkan di sini adalah zahirnya hadis. Selama tidak ada penafsiran lain, maka itulah yang kita gunakan. Dan untuk detail kronologinya, bagaimana bentuk wujud amalan yang ditimbang itu dalam bentuk fisik seperti apa, ucapan akan diwujudkan apa, kami tidak mengetahui detailnya karena memang tidak ada penjelasan detail dari Nabi Muhammad SAW. Hanya ini yang bisa kita yakini, dan kita perlu hati-hati dalam bertindak dan juga berucap. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini peringatan agar kita lebih waspada.